Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang keempat ini yaitu mengenai definisi i'rab dan dasar-dasarnya. Babul i'robi wal bina'i. Bab pembahasan tentang i'rob dan bina. Awalan al-i'robu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mengenai i'rob. Al-i'robu tagyiru awakhiril kalim. I'rob adalah perubahan tanda baca pada akhir kata. Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzon au takdiron, yang disebabkan oleh berubahnya amil yang masuk padanya, baik perubahan tersebut nampak maupun dikira-kirakan atau tidak nampak pada akhiran kalimatnya. Dari definisi yang dijelaskan oleh penulis tadi, bahwa i'rab itu erat kaitannya dengan keadaan ataupun kondisi di akhir lafaz, bukan berkaitan dengan kondisi awal lafaz ataupun kondisi yang berada di tengah lafaz. Untuk lebih mudahnya, kita ilustrasikan dengan sebuah lafaz seperti lafaz fi'lun. Harokat kasroh pada huruf fa kita bisa mengetahuinya melalui mempelajari ilmu shorof ataupun tasrif. Begitu pula dengan harokat sukun yang ada pada huruf ain, kita bisa juga mengetahuinya melalui mempelajari ilmu shorof ataupun tasrif. Nah, barulah untuk harokat dhammatain yang berada di huruf lam, kita bisa mengetahuinya dari mempelajari ilmu nahwu yaitu i'rab, di mana harokat akhir itulah yang berubah-ubah berdasarkan kedudukan ataupun amil penyebab harokat itu terbentuk menjadi apa. Apakah menjadi harokat dhammatain, fathatain, ataupun harokat kasrotain. Karena untuk harokat yang berada di awal dan yang juga berada di tengah lafaznya, tetaplah seperti semula alias tidak berubah. Seperti pada contoh lafaz fi'lan dan fi'lin. Lihatlah kepada dua lafaz ini, yang berubah hanyalah kondisi harokat akhirannya saja. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan jelaskan dengan contoh sebuah kalimat. Contoh kalimat yang pertama yaitu Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Contoh kalimat yang kedua, Ro'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Contoh kalimat yang ketiga, Marortu bizaidin. Aku telah berjumpa dengan Zaid. Sekarang dari ketiga contoh kalimat tadi, kita fokuskan kepada lafaz Zaid, di mana pada akhiran lafaz Zaid mengalami perubahan pada setiap contoh kalimatnya. Ada yang dibaca dengan harokat dhammatain, dan ada juga yang dibaca dengan harokat fathatain, dan ada juga yang dibaca dengan harokat kasrotain. Untuk penjelasan lebih jelasnya,
kita akan urai satu persatu contoh kalimatnya. Pada contoh kalimat yang pertama, Ja'a Zaidun, lafaz Zaid akhirannya dibaca dengan harokat dhammatain. Dan alasan kenapa akhirannya dibaca dhammatain dikarenakan ada amil ataupun faktor penyebabnya, yaitu lafaz fi'il madhi lazim yang membutuhkan kepada subjek pelaku atau istilah dalam ilmu nahunya disebut dengan fa'il. Dan dalam kaidah bahasa Arabnya, untuk fa'il ini kedudukannya dalam i'rab dibacanya secara marfu, yang ditandainya dengan harokat dhammah ataupun dhammatain. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Pada contoh kalimat ini, lafaz Zaid akhirannya dibaca dengan harokat fathatain. Dan alasan kenapa akhirannya dibaca fathatain, dikarenakan ada amil ataupun faktor penyebabnya, yaitu lafaz fi'il madhi muta'addi yang membutuhkan kepada objek ataupun korban agar makna kalimatnya menjadi sempurna. Di mana dalam kaidah bahasa Arabnya, objek dari suatu pekerjaan ini disebut dengan istilahnya maf'ul bih. Dan untuk maf'ul bih ini, kedudukannya dalam i'rab dibacanya secara mansub, yang ditandainya dengan harokat fathah ataupun harokat fathatain. Kita lanjut kepada contoh kalimat yang ketiga, marortu bizaidin. Pada contoh kalimat ini, lafaz Zaid akhirannya dibaca dengan harokat kasrotain. Dan alasan kenapa akhirannya dibaca kasrotain, dikarenakan ada amil ataupun faktor penyebabnya, yaitu berupa huruf jarbi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa huruf-huruf jar ini membuat lafaz isim yang berada setelahnya dibaca secara majrur dengan tanda umumnya seperti harokat kasroh ataupun harokat kasroten di akhiran lafaznya. Pada ketiga contoh kalimat tadi, di mana lafaz Zaid berubah-ubah keadaan akhirannya dan juga kedudukannya, semuanya disebabkan oleh adanya suatu amil ataupun faktor penyebabnya. Dan untuk amil itu sendiri sangatlah banyak ragam jenisnya. Dari tiga contoh kalimat yang telah disebutkan tadi, hanyalah sebagian kecil dari banyaknya amil yang nantinya akan kita pelajari untuk kedepannya. Namun secara garis besar dan keumumannya, amil terbagi ke dalam dua jenis. Di antaranya jenis yang pertama yaitu amil lafzi. Amil lafzi adalah amil yang nampak baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti tiga kalimat tadi yang telah kita pelajari, di mana tiga contoh kalimat tadi amil lafzinya sangatlah nampak seperti pada lafaz fi'il madhi lazim qoma, lafaz fi'il madhi muta'addi ra'aitu, dan huruf jarbi. Sedangkan untuk amil jenis yang kedua yaitu amil ma'nawi. Amil ma'nawi adalah amil yang tidak nampak, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga bisa dikatakan untuk amil yang jenis ini adalah kebalikannya dari amil lafzi. Dan karena amilnya tidaklah nampak, maka bentukan untuk amil ma'nawi ini jumlahnya tidaklah banyak. Hanya ada dua bentukan saja. Dan dua bentukan amil ma'nawi tersebut diantaranya yang pertama yaitu al-ibtida atau lafaz isim yang berada di permulaan pada sebuah kalimat. Contohnya seperti pada kalimat alhamdulillahi. Perhatikan pada lafaz isim alhamdu yang dibaca secara marfu dengan tandanya harokat dhammah di akhirannya,
Amil yang menyebabkan lafaz alhamdu dibaca secara marfu adalah karena lafaz tersebut merupakan lafaz yang berada di permulaan kalimat ataupun ibtida. Dan dari contoh kalimat tadi, tidaklah kita temukan lafaz ataupun huruf amil lain yang berada sebelum lafaz alhamdu, yang menjadikannya dibaca secara mansub ataupun majrur. Oleh karena itulah, lafaz alhamdu ini memiliki kedudukan sebagai mubtada. Dan untuk kedudukan mubtada ini hanya masuk pada kalimah isim saja. Kemudian bentukan kedua dari amil maknawi yaitu kosongnya lafaz fi'il dari amil nasab dan amil jazm. Contohnya seperti pada kalimat yaqra'ul Qur'ana. Dia sedang membaca Al-Quran. Perhatikan pada lafaz fi'il mudhari yaqra'u yang dibacanya secara marfu dengan tandanya berupa harokat dhammah di akhirannya. Amil yang menyebabkan lafaz yaqra'u tersebut dibaca secara marfu adalah karena lafaz fi'il mudhari tersebut kosong dari amil huruf yang menasobkan ataupun amil huruf yang menjazmkan. Dan itu kita bisa lihat secara jelas bahwa sebelum lafaz yaqra'u tidaklah kita temui huruf apapun yang menasobkan atau pula menjazmkan. Dan jika lafaz fi'il tersebut tidak dibaca secara nasab ataupun secara jazm, maka hanya tertinggal satu kondisi saja, yaitu lafaznya harus dibaca secara marfu. Sebab lafaz fi'il hanya mempunyai 3 keadaan i'rab saja, yaitu yang pertama rofa, kedua nasab, dan yang ketiga yaitu jazm. Dan dari pertemuan pembelajaran keempat ini, kita telah mulai menemukan beberapa istilah yang jika kita tidak ketahui makna definisinya, maka akan sulit bagi kita untuk memahami pembahasan materi yang telah disampaikan, seperti istilah fa'il, maf'ul bih, marfu, mansub, jar majrur, majzum, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan istilah-istilah yang lainnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang kurang memahami istilah-istilah tadi, silahkan untuk melihat video kami yang khusus dibuat untuk menjelaskan istilah-istilah nahwu tadi. Dan link videonya silahkan diklik di deskripsi video di bawah atau mengklik link yang berada di pojok kanan atas video ini. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang mengenai i'rab. Penulis kitab ini tadi menyebutkan juga perihal 2 jenis i'rab ditinjau dari perubahan bentukan i'rab lafaznya. Jenis i'rabnya yang pertama yaitu i'rab secara lafaz atau istilahnya disebut dengan i'rab dzohir. I'rab secara lafaz adalah perubahan keadaan akhir lafaz yang pengaruhnya nampak terlihat secara lisan, sehingga bisa dikatakan perubahannya tersebut tidaklah terhalangi oleh apapun. Contohnya seperti perubahan harokat dhammatain, fathatain, ataupun kasrotain pada lafaz zaid di 3 contoh kalimat yang telah lalu. Ja'a zaidun, Zaid telah datang. Ro'aitu Zaidan, aku telah melihat Zaid. Marortu bi Zaidin, aku telah berjumpa dengan Zaid. Pada 3 contoh kalimat ini kita perhatikan, nampak jelas sekali terlihat perubahan tanda i'rab pada lafaz Zaid. Contoh kalimat pertama, lafaz Zaid tanda i'rabnya dengan harokat dhammatain. Contoh kalimat yang kedua, lafaz Zaid tanda i'rabnya dengan harokat fathatain. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, lafaz Zaid tanda i'rabnya dengan harokat kasrotain.
Dari 3 contoh kalimat tadi dapat disimpulkan bahwa dari setiap masing-masing kedudukan i'rab memiliki ciri ataupun tanda i'rab yang khusus dan saling berbeda antara satu sama dengan yang lainnya. Dan tanda i'rab ketiga contoh kalimat tadi tidaklah ada yang disembunyikan ataupun terhalangi oleh sesuatu pun. Semuanya jelas terlihat pada perubahan harokat akhirnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan jenis i'rab yang kedua, yaitu i'rab secara takdir atau istilahnya disebut dengan i'rab muqaddar. I'rab secara takdir adalah perubahan keadaan akhir lafaz yang pengaruhnya tidak nampak secara lisan, dikarenakan terhalangnya oleh sesuatu. Dan untuk penghalangnya tersebut terdapat 3 penghalang yang mengakibatkan perubahan i'rabnya tidak nampak jelas ketika diucapkan. 3 penghalang tersebut diantaranya adalah at-ta'azzur yang artinya terhalang, as-siqal yang artinya berat, dan al-munasabah yang artinya kecocokan. Selanjutnya kita akan jelaskan definisi ketiga penghalang tersebut yang akan kita sertai juga dengan contoh-contohnya. Penghalang nampaknya sebuah i'rab yang pertama yaitu at-ta'azzur. At-ta'azzur adalah ketidakmungkinan sebuah harokat untuk muncul pada huruf illah, sehingga lisan terhalang untuk mengucapkan harokat itu, alias tidak nampak harokatnya. Dan untuk huruf illah ini sebenarnya ada sebanyak 3 huruf. Di antaranya huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Namun untuk at-ta'adzur ini biasanya terjadi pada lafaz-lafaz isim maksur. Isim maksur adalah lafaz isim yang akhirannya adalah huruf illah, yaitu huruf alif lazimah, di mana huruf alif lazimah ini terkadang ditulisnya dengan huruf ya tanpa ada titik di bawahnya. Namun dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif, karena harokat pada huruf sebelum alif lazimah tersebut berharokat fathah. Dan contoh lafaz isim maksur diantaranya seperti Musa, al-fata yang bermakna pemuda, dan al-aso yang bermakna tongkat. Lalu jika salah satu lafaz isim maksur tersebut seperti lafaz Musa, kita buatkan ke dalam sebuah kalimat dengan kedudukan i'rab yang berbeda-beda, seperti pada kalimat Ja'a Musa, Musa telah datang, Ro'aitu Musa, aku telah melihat Musa, Marortu bi Musa, aku telah berjumpa dengan Musa. Sekarang kita perhatikan kepada 3 contoh kalimat tadi dan kita fokuskan kepada lafaz Musa, di mana pada lafaz Musa tidak nampak perubahan pada akhirannya, alias semua akhirannya sama saja. Namun sebenarnya pada contoh kalimat yang pertama, lafaz Musa tetaplah dibaca secara marfu, karena lafaz Musa berkedudukan sebagai fa'il ataupun pelaku. Dan alamat marfunya adalah dhammah muqaddaroh, yaitu dhammah yang tidak ditampakkan alias dhammah yang dikira-kirakan. Lalu alasan kenapa dhammah tersebut tidak ditampakkan hanya sekedar dikira-kirakan, karena akhiran lafaz Musa tersebut termasuk ke dalam isim maksur yang bersifat ta'azzur, alias terhalangnya sebuah harokat untuk ditampakkan. Dan jikapun dipaksakan untuk ditampakkan harokat dhammahnya tersebut, seperti menjadi lafaz Musa'u, bagi lisan fasih orang Arab akan mengalami kesulitan ataupun kagok dalam hal mengucapkan lafaznya. Oleh karena itulah harokat dhammahnya tersebut muqaddaroh atau hanya dikira-kirakan saja.
Kemudian hal ini juga berlaku bagi contoh kalimat yang kedua, di mana lafaz Musa sebenarnya dibaca secara mansub, karena lafaz Musa berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek, dan alamat mansubnya adalah fathah muqaddaroh, yaitu fathah yang tidak ditampakkan alias fathah yang dikira-kirakan. Lalu alasan kenapa fathah tersebut tidak ditampakkan hanya sekedar dikira-kirakan karena akhiran lafaz Musa tersebut termasuk ke dalam isim maksur yang bersifat ta'azur atau terhalangnya sebuah harokat untuk ditampakkan. Begitu pula dengan contoh kalimat yang ketiga, di mana lafaz Musa sebenarnya dibaca secara majrur, karena lafaz Musa telah dimasuki oleh huruf jar ataupun huruf khafad yang memajrurkan. Dan alamat majrurnya berupa kasroh muqaddaroh, yaitu kasroh yang tidak ditampakkan alias kasroh yang dikira-kirakan. Lalu alasan kenapa kasroh tersebut tidak ditampakkan, karena akhiran lafaz Musa tersebut termasuk ke dalam isim maksur yang bersifat ta'azur. Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan membedakan mana i'rab yang lafaz zohir dan mana i'rab yang takdiri ataupun muqaddar, kita sandingkan masing-masing contoh kalimat dari kedua i'rab tersebut. Pada bagan yang pertama merupakan i'rab yang lafzi, i'rab yang nampak pada perubahan keadaan harokat akhirannya yang berbeda-beda, di mana lafaz isim Zaid merupakan lafaz isim yang huruf akhirannya adalah huruf sohih, bukanlah lafaz isim yang ilah huruf akhirannya. Sehingga dengan begitu, huruf akhirannya dapat menerima harokat apapun sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Apakah dia sebagai fa'il dengan dhammatain, maf'ul bih dengan fathatain, ataupun sebagai isim majrur dengan harokat kasrotain. Sedangkan pada bagan yang kedua merupakan i'rab takdiri ataupun muqaddar, i'rab yang tidak nampak pada akhiran lafaznya, di mana pada lafaz isim Musa merupakan lafaz isim maksur yang akhirannya adalah huruf illah berupa alif lazimah, yaitu huruf yang tidak dapat menerima harokat. Sehingga dengan begitu perubahan akhirannya tidaklah nampak, malahan akhiran lafaznya terlihat sama semua pada setiap contoh kalimatnya. Walaupun lafaz Musa berada pada kedudukan i'rab yang berbeda-beda, entah itu berkedudukan sebagai fa'il, maf'ul bih, ataupun sebagai isim majrur. Sekarang kita lanjutkan kepada penghalang yang kedua dari i'rab takdiri adalah as-siqal ataupun berat. As-siqal adalah sulitnya sebuah harokat untuk muncul pada huruf illah dikarenakan beratnya lisan untuk mengucapkan harokat itu. Dan jikapun dipaksakan harokat tersebut muncul, maka diucapkannya dengan berat dan terasa susah. Keadaan i'rabnya hampir mirip dengan jenis at-ta'azzur. Tapi untuk as-siqal ini biasanya terjadi pada lafaz-lafaz isim mankus. Isim mankus adalah lafaz isim yang akhirannya adalah huruf illah, yaitu berupa huruf ya lazimah, dengan huruf yang sebelumnya berharokat kasroh. Contoh lafaz isim mankus diantaranya adalah al-qadi yang maknanya hakim, ad-da'i yang maknanya da'i ataupun penyeru, al-hadi yang maknanya pemberi petunjuk. Kemudian kondisi i'rab takdiri pada isim mankus ini hanya berlaku ketika dalam kondisi marfu dan majrur saja, atau secara sederhananya ketika isim mankus ini berakhiran harokat dhammah dan harokat kasroh saja, dikarenakan beratnya lisan orang Arab
ketika mengucapkan isim mankus dengan kondisi tersebut. Namun jika dalam kondisi mansub ataupun berakhiran fathah, maka harokat fathah tersebut tetaplah muncul dikarenakan ringannya lisan. Hal yang demikian bisa kita lihat pada 3 contoh kalimat berikut. Ja'al qadi, hakim telah datang. Ra'aitul qadiya, saya telah melihat hakim. Marortu bil qadi, saya telah berjumpa dengan hakim. Perhatikan pada ketiga contoh kalimat tadi, yang nampak perubahan keadaan i'rabnya hanya terjadi pada contoh kalimat yang kedua saja, yaitu ketika lafaz isim mankus berada dalam kondisi mansub bil fathah. Sedangkan yang selain kondisi itu seperti kondisi marfu dan kondisi majrur, maka bentuk i'rabnya dikira-kirakan dikarenakan beratnya lisan atau istilahnya as-siqol. Kemudian jenis penghalang yang ketiga dan yang terakhir dari i'rab takdiri adalah al-munasabah atau kecocokan. Al-munasabah adalah adanya harokat yang terus mengikuti akhir sebuah isim untuk mencocoki isim lain yang bergandeng dengannya. Contohnya seperti huruf ya sukun, yang mencocokinya adalah di kasrohnya huruf yang terletak sebelum huruf ya ini. Maka harokat yang ada sebelum huruf ya sukun ini dinamakan dengan harokat al-munasabah. Contohnya seperti pada lafaz sodiqi, teman saya. Asal lafaz sodiqi asalnya adalah sodiqun dan ya sukun, yang jika digabung menjadi sodiqui. Dan karena harokat dhammah bukanlah harokat yang cocok bagi huruf ya sukun, maka digantilah huruf dhammah yang ada pada huruf sebelum ya sukun dengan harokat yang lebih cocok. Dan harokat yang lebih cocok untuk huruf ya sukun adalah harokat kasroh. Maka dari itu harokat yang berada di huruf qaf kita ganti dari harokat dhammah menjadi harokat kasroh. Sehingga setelah dirubah harokat pada huruf qaf tersebut, lafaznya menjadi sodiqi. Pengucapan lafaznya menjadi lebih mudah dan ringan. Perubahan harokat inilah yang disebut dengan i'rab al-munasabah atau kecocokan. Karena harokat kasroh mencocoki dengan huruf ya sukun yang berada setelahnya. Dalam pembahasan i'rab munasabah ini, huruf ya sukun yang berada setelah lafaz isim tersebut disebut dengan huruf ya mutakallim. Huruf ya yang menunjukkan kepada kata ganti orang pertama tunggal yang bermakna saya. Dan untuk lebih mudah dalam memahami i'rab munasabah ini, kita sertakan juga contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama, Ja'a sodiqi, temanku telah datang. Contoh kalimat yang kedua, Ro'aitu sodiqi, aku telah melihat temanku. Contoh kalimat yang ketiga, Zahabtu sodiqi, aku pergi menuju temanku. Pada ketiga contoh kalimat tadi, lafaz sodiqi tidaklah nampak terjadi perubahan pada akhirannya, alias semua akhirannya sama saja. Namun sebenarnya pada contoh kalimat yang pertama tetaplah dibaca secara marfu karena lafaz sodiqi berkedudukan sebagai fa'il. Dan alamat marfunya adalah dhammah muqaddaroh, yaitu dhammah yang tidak ditampakkan alias dhammah yang dikira-kirakan. Lalu alasan kenapa dhammah tersebut tidak ditampakkan hanya sekedar dikira-kirakan karena akhiran lafaz sodiqun bersambung dengan huruf ya sukun mutakallim, sehingga harokat pada huruf sebelumnya menyesuaikan dengan ya sukun yang berada setelahnya.
Demikian juga dengan kondisi i'rab pada dua contoh kalimat setelahnya, yang kondisi i'rabnya sama-sama beri'rab takdiri al-munasabah. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutamimah Jurumiyah pembahasan episode keempat mengenai dasar i'rab dan amil. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutamimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.